Selamat pagi teman-teman. Jadi, kali ini aku akan membahas tentang cara menilai tugas mahasiswa di tutor universitas terbuka ya, di Tuton ya, tutorial online. Jadi kalian yang mau tahu tutorialnya silakan kalian tonton video ini sampai selesai karena aku akan membahasnya sampai selesai sekaligus menunjukkan cara-caranya. Nah, sebelum lebih jauh, kalian boleh banget nih bantu aku untuk mengembangkan channel aku. Kalian boleh subscribe dan share ya kalau ada informasi yang teman kalian butuhkan seperti itu. Di sini aku bahas tentang tutor UT, terus ada tentang Kopdes Merah Putih, tentang proses masuk kampus dan lain sebagainya. Yang pastinya aku share informasi. Oke, langsung aja kita mulai. Ini aku akan memulai dengan memberikan tutorial ke kalian terkait cara penilaian ya. Langsung aja, di semester ini aku udah dapat 3 kelas. Di semester lalu juga dapat kelas Pancasila. Sekarang juga ada yang sejarah perjuangan bangsa. Oke, mari kita mulai ya. Yang pertama di kelas Pancasila. Nah, ini untuk percontohan aja. Kan ini sekarang teman-teman itu udah beda ya sesinya ya. Kalau sebelumnya itu di setiap sesi itu ada sesi diskusi. Sedangkan kalau sekarang sesi diskusi itu hanya diperuntukkan di sesi yang tidak ada pengerjaan tugas. Misal di sesi satu kan masih perkenalan, kita nggak ada tugas ya. Walaupun dia yang ganjil ya, sesi ganjil. Nah, kenapa aku bilang sesi ganjil? Karena tugas itu hanya ada di sesi 3, sesi 5, dan sesi 7 ya nantinya. Jadi, sedangkan di semester genap, di sesi yang genap itu hanya ada sesi diskusi. Kalau dulu sesi diskusi itu ada di sesi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, berhubung di semester sebelum-sebelumnya itu mahasiswa dan maupun tutor itu keteteran ya untuk mengerjakan semuanya. Jadi, dari pihak UT-nya itu ada memberikan keringanan. Untuk sesi diskusi hanya ada di sesi yang tidak ada tugasnya. Oke, dapat ya sejauh ini ya, paham ya? Nah, di sesi 1 ada diskusi dan tidak ada tugas karena masih perkenalan. Oke, untuk di sesi 2 itu sesi genap ya. Sesi genap nggak ada tugas tapi ada sesi diskusi. Nah, di sini ada materi pengayaannya. Oke, sedangkan untuk sesi 3 itu yang pastinya ada tugas tapi tidak ada sesi diskusi. Dapat dipahami ya? Nah, teman-teman. Sedangkan di sesi pendahuluan, kita sebagai tutor wajib melakukan embed dan penempelan link terkait video sapaan terhadap teman-teman mahasiswa ya. Oke, ini contohnya aku udah menaruh di um, video sapaan di pendahuluan gitu untuk memperkenalkan diri kepada teman-teman mahasiswa. Nah, di sesi 1 itu juga teman-teman. Oke, bukan di sesi 1. Di sesi pendahuluan juga ada sesi perkenalan. Nah, forum perkenalan. Klik nih contohnya, forum perkenalan. Perkenalan, teman-teman mahasiswa harus memberi nama lengkap nih, prodi, asal UT, dan lain sebagainya ya. Misal kita pilih salah satu. Oke, dia perkenalannya seperti ini. Dan fotonya seperti itu. Ya, itu sebagai salah satu contoh. Nah, kembali kita ke bagian sesi tugas ya. Sekarang kita lagi membahas sesi tugas. Untuk next videonya aku akan membahas percontohan untuk ya sesi diskusi ya. Ini contoh sesi tugas karena lagi berjalan aktif. Oke, ini bisa jadi untuk tips kepada mahasiswa maupun tutor online ya. Aku di sini juga akan memberikan saran-saran. Teman-teman, ini kalian sebagai mahasiswa kalian harus mengklik kehadiran 100%, sedangkan untuk tutor enggak. Nah, untuk materi inisiasi, kalian boleh klik yang ini, terus di-download dulu ya. Dibaca dulu juga boleh ataupun langsung mau di-download juga boleh. Nah, ini materi singkat untuk sesi 3. Boleh dipahami pelan-pelan. Nah, seperti ini ya. Oke, semoga sudah bisa dipahami. Kemudian untuk ideologi Pancasila di era milenial. Ini tuh pembahasan lebih lanjut. Nah, Pancasila sebagai dasar filsafat serta ideologi bangsa dan negara. Terbentuknya Pancasila melalui proses yang panjang. Itu gitu. Nah, bisa dipahami sampai dengan selesai. Ya. Oke, itu untuk materi. Kemudian untuk tugas, kalian bisa baca dulu. Nah, untuk tutor itu ada pedoman penilaian, tapi aku nggak akan boleh share ke kalian karena ini khusus untuk tutor. Nah, teman-teman, di sini tuh kalian lihat, kalian baca ya. Ini untuk tugas 1 itu dibukanya kemarin 27 April jam 12 siang. Sedangkan 12 AM ya. 12 AM, bentar 12 AM. Iya, 12 siang. Sedangkan untuk 3 PM itu jam 3 siang. Nah,
Kalimatnya seperti ini. Setelah saudara mempelajari materi sesi 1, sesi 2, udah mengikuti diskusi juga, udah tes formatif juga. Selanjutnya, tugas 1 dengan bobot penilaian yang cukup tinggi. Berhubung penilaian cukup tinggi, kalian harus serius mengerjakannya. Nah, kalian harus baca instruksi dengan benar-benar cermat ya. Oke. Nah, Pancasila nggak ada begitu saja, melainkan melalui proses panjang sejarah. Nah, sebagai generasi muda, untuk penting ya untuk kita bukan hanya untuk memahami peristiwa-peristiwa tersebut, tetapi juga untuk merefleksikan pelajaran yang dapat diambil dari Pancasila dengan tantangan zaman sekarang. Nah, oke, ini yang kalian harus perhatikan lagi. Petunjuk pengerjaan. Kalian harus membuat video singkat, maksimal 3 menit ya teman-temanku. Teman-teman mahasiswa itu maksimal 3 menit ya, say. 3 menit mungkin lebih 10 detik mungkin masih bisa dipertimbangkan. Tapi kalau udah lebih 2 menit, 7 menit ada yang bikin. Itu nggak bisa, say. Karena satu kelas itu ada jumlah mahasiswa itu ada 50 mahasiswa. Jadi memang udah dibuat 3 menit. Nggak perlu yang panjang-panjang banget. Kalian kalau lebih 3 menit dikit aja, berapa detik lebihnya. Nggak usah sampai 4 menit lebih atau 7 menit gitu. No 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 ya. No no no. Di sini juga kalian ya baca ya. Fokusnya di sini. Anda boleh memilih salah satu fokus. Apakah mau pilih yang proses lahirnya Pancasila, BPUPK, Piagam Jakarta, PPKI, atau yang poin nomor 2 nih. Nah, perkembangan Pancasila dalam konteks sejarah dari masa ke masa, yaitu dimulai dari awal kemerdekaan, RIS, demokrasi terpimpin, Orde Baru, sampai dengan reformasi ya teman-temanku. Paham ya? Di poin nomor 2 nih salah satunya aja. Tapi yang jadi benang merah itu yang jadi titik pembahasan adalah pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda. Nah, ini benang merahnya. Sedangkan opsi tema yang jadi fokus kalian boleh ini. Gitu, teman-teman. Terus, nah isi video itu harus mencakup nih. Jelaskan salah satu peristiwa tentang fokus yang Anda pilih. Kemudian, jelaskan nilai Pancasila yang tercermin dari peristiwa tersebut. Nah, ini yang jarang dilakukan, tapi banyak juga yang melakukan sih. Sampaikan refleksi pribadi teman-teman sebagai mahasiswa, pelajaran apa yang dapat kalian ambil, dan bagaimana nih nilai tersebut masih relevan bagi generasi saat ini, bagi generasi muda terutama, karena kalian sebagai mahasiswa juga generasi muda ya kita lah nih. Nah, tapi kalian sebagai mahasiswa kan punya sudut pandang tersendiri, nah bisa kalian tuangkan dalam penyelesaian tugas tersebut. Oke ya. Kemudian untuk teknis pelaksanaan, kalian itu boleh rekam menggunakan HP maupun laptop, entah itu kalian lagi presentasi, entah itu kalian lagi bahas PowerPoint, terus kalian isi dan bahas dari suara kalian, itu udah minimal banget ya, say. Udah minimal banget. Kalian misal slide presentasi, di slide yang pertama perkenalan, di slide kedua itu kalian langsung bahas di pendahuluannya, di slide ketiga langsung ke isi, dan nanti slide keempat dan lima itu kalian bahas isi juga. Nah, di slide terakhir kalian bahas refleksi dari sudut pandang kalian sendiri gitu. Nah, untuk formatnya itu bisa ngevlog, yaitu kalian materinya kalian kuasai, terus kalian sampaikan dengan lugasnya, dengan percaya diri, terus kalian rekam, terus bisa juga presentasi sederhana. Presentasi sederhana tuh ya udah presentasi yang biasa aja gitu. Presentasi sederhana maksudnya bukan yang sederhana banget ya, itu harus ada gambarnya slide presentasi ataupun gaya kreatif lainnya, tapi juga dengan mencantumkan suara teman-teman sekalian, penjelasan minimal, bukan kalian suruh baca kami sebagai tutor itu, ini nih slide presentasi yang sudah saya buat ini bu gitu, tidak teman-teman. Coba deh kalian kalian jadi tutor deh, misalnya kalian jadi tutor, teman-teman mahasiswa kalian ini ngerti ya, mata kuliah kalian banyak, tapi maksudnya tuh tugas itu di bagian tugas itu penilaiannya sangat tinggi dan itu udah jelas anjurannya dibuat video yang direkam menggunakan HP maupun laptop, bukan cuma slide presentasi itu gampang banget, even anak SMP pun bisa buat, say. Jadi bedakan kita ya dengan anak SMA, dengan anak sekolah, kita udah lanjut lah, dan saya yakin juga teman-teman yang di UT juga udah lebih senior ya daripada kita gitu. Cuman ya kita tetap harus pada alur dan jalannya ya. Kalau emang disuruh buat video, harus buat video yang niat lah minimal gitu, ada presentasi yang menampilkan slide dengan penjelasan suara gitu. Misal kalian buka PowerPoint, ini di slide pertama jelasin gitu sampai slide terakhir gitu ya. Nah, yang jadi perhatian juga itu di poin pertama, di opening itu kalian nggak perlu panjang-panjang lebar, say. Nggak perlu panjang-panjang lebar, kalian sampaikan aja yang penting-penting. Misal, perkenalkan, nama saya Sari, saya dari UT Palembang,
Kemudian mata kuliah yang saya pegang sekarang, mata kuliah yang saya pelajari sekarang, ini sekarang lagi bahas Pancasila, sedangkan prodi asal saya adalah ilmu pemerintahan. Nah, gampang, selesai opening. Nah, sekarang saya mau bahas tentang bagaimana Pancasila itu berdampak terhadap generasi muda tuh, for example ya, untuk contoh aja gitu. Nah gitu, udah sesingkat itu ya opening. Ini enggak, kalian di opening kalian taruh klip panjang lebar yang udah dibikin oleh orang lain, dan itu kalian nggak tahu kan. Harusnya kalian tahu juga, itu udah dipakai oleh keribuan orang lagi, rame banget yang pakai say. Itu video opening yang kalau yang Pak Soeharto ngomong itu yang Pak Soeharto berpidato itu tuh udah pertama udah lama banget, dan klip video potongan, dan itu panjang, lumayan panjang ya, mencapai 1 menit. Kemudian itu tanpa editan maksudnya tanpa suara kalian sendiri gitu-gitu, dan opening memakan 1 menit dengan maksimal video 3 menit. Dampaknya apa? Dampaknya di bagian isi kalian itu nggak terlalu banyak. Di opening kita nggak bahas apa-apa, untuk apa. Yang perlu kalian sampaikan adalah dari sudut pandang kalian sendiri, penyampaian materi dari kalian sendiri, sama refleksi, bukan dari sudut pandang Pak Soeharto sendiri. Ya dia udah jadi orang dari dulu gitu, tapi sekarang kan kita lagi bahas dari sudut teman-teman mahasiswa. Oke ya, kalian semoga mengerti yang aku sampaikan gitu. Nah, untuk video ini tidak wajib diedit dengan rumit ya teman-teman ya. Yang penting itu kalian bisa menyampaikannya dengan jelas. Ya, maksudnya kalian harus menyampaikan dengan jelas. Kalau diedit, kalau kalian edit dengan effort, syukur banget ya. Syukur alhamdulillah. Tapi kalau memang maksudnya presentasi sederhana tadi dengan slide presentasi juga boleh, not bad gitu. Kemudian untuk video diunggah di media sosial, Google Drive, ataupun penyimpanan lainnya yang tidak di privat atau di setting ke publik ya teman-teman. Ini nih banyak banget teman-teman nih udah upload nih di Google Drive, tapi dia nggak ubah ke semua orang supaya bisa dibuka, diakses oleh si tutor. Jadi gimana caranya untuk si tutor ini membuka video kalian kalau kalian nggak setting ke publik? Ini yang sebenarnya tuh gimana ya, sebenarnya mungkin tugas kalian udah bagus, tapi di bagian ini tuh kalian nggak buka akses, itu di beberapa tutor itu bikin mereka lumayan kesel ya. Kok bisa nih kalian ngumpulin tugas tapi videonya di privat? Gimana tuh konsepnya, gimana gimana? Kalian makanya diperhatikan dulu sebelum di-share, kalian ubah ke publik. Nah, lebih gampangnya, oke ya, kalau di Google Drive itu lumayan ribet, kalian ubah aja penguploadannya itu di TikTok ataupun di YouTube. Di YouTube tapi dengan catatan hanya si pemilik link aja yang bisa mengakses gitu. Atau ubah ke publik juga not bad kok. Kita sama-sama belajar di YouTube, coba kalian. Banyak banget teman-teman yang belajar bikin video terus upload di situ dalam rangka tugasnya, nggak ada yang nyalahin gitu ya. Sedangkan kalau kalian privat itu videonya itu keburu tutup deadline-nya, kalian belum sempat edit, tapi nilai kalian juga jadi jelek awalnya nanti, walaupun nanti bisa dirubah ya kan. Nah, media sosial yang aku nggak sarankan adalah di Instagram. Di Instagram itu susah ya teman-teman ya. Gimana ya, aku lebih prefer di TikTok kalau untuk diupload di media sosial. Di Instagram lumayan ribet karena kalau ada postingan itu nggak bisa kita percepat kadang-kadang. Ada juga yang bisa. Jadi sebaiknya di TikTok ataupun di Drive yang udah di open to publik, dan di tempat lainnya yang bisa gampang untuk di diakses oleh tutor ya. Kemudian kalau kalian udah punya linknya, kalian share. Itu kalian buat nih di Word. Kalian copy link ini, misal salah satu linknya ya, copy terus buat di Word. Kok di sini? Buka Word ya, Word yang baru. Nah, buka Word. Oke. Itu dibuat sini. Nama siapa? Asal UT. Asal UT. Terus asal prodi. Prodi. Oke, matkul jangan lupa. Matkul mata kuliah itu kalian buat kodenya. Pancasila MKWN 4110831. Nah, boleh lah, atau MKWN 4110, oke lah gitu. Gitu. Terus kan udah kayak gitu, link kayak gini. Nah, linknya udah disalin, tinggal save dan cantumkan deh ke tugas gitu ya, ke teman-teman yang mahasiswa. Oke. Sekarang untuk dari sisi tutor online-nya pula, si Tuton yang kayak yang seperti saya nih. Tuton. Untuk Tuton, kalian klik ini ya, klik tugas. Ini nggak apa-apa, aku mix dulu ya. Siapa tahu ini didengar oleh si mahasiswa dan si tutor. Nah, pertama-tama untuk si penilai ataupun si tutor, kalian klik bagian tugas ini. Harusnya kalian udah tahu ya, karena ada pelatihan kemarin itu. Tapi ya udah, aku mau share lagi nggak apa-apa. Di tugas, kalian udah baca ya. Nah,
Kalian jangan hanya sampai sini aja, Beb. Nah, ini kan ada nih, yang membutuhkan penilaian itu ada 7 tugas yang belum dinilai dari 50 mahasiswa. Sedangkan sisa waktu itu ada 7 hari lagi gitu misalnya. Nah, supaya teman-teman mahasiswa itu yang udah ngumpulin tugas itu muncul, gimana caranya? Nah, caranya adalah klik ini, view all submission. View all submission. Nah, ini salah satunya udah aku nilai. Nah, ini 10, sorry. Karena ada catatan, aku juga kasih catatan lah pastinya. Setiap tugas yang dinilai itu ada pencatatan. Oh iya, ini kenapa aku kasih nilai 10? Ini sorry banget ya. Dia itu mengirim tugas yang bukan video, sedangkan tugas kita adalah video. Mari kita lihat. Ini maaf ya teman-teman ya. Ini aku hanya buat edukasi, bukan untuk pengejekan ke suatu kelompok, enggak. Enggak ya. Nah, ini komentar aku kemarin. Untuk tugas belum sesuai. Silakan periksa kembali instruksi tugas 1 yaitu terkait video. Nah, ini kemarin dia bukan video ya. Sorry ya. Ini dia kemarin ngirim Word. Sedangkan kita tugas video kan sangat berseberangan ini, sangat berseberangan, lebih berseberangan daripada teman-teman yang cuman ngasih slide presentasi, tapi itu juga sama tidak bagusnya. Kita gamblang aja ya sekarang. Kalian dihargai sesuai dengan apa yang kalian kerjakan. Oke, udah ya. Kita lihat lagi teman-teman. Ini bagi yang udah dinilai itu graded ya tulisannya. Graded, sudah dinilai artinya. Sedangkan kalau yang belum dinilai itu yang kayak gini, submitted for grading, belum ada tulisan gradednya gitu ya. Di sini juga aku ada kasih komentar apa nih, oh ya, ini yang tidak memberikan izin video karena dia akses terbatas. Jadi aku gimana mau ngasih nilai minimal sedangkan aku belum pernah melihat isi tugas videonya. Jadi ya udah, nilai 10 ini supaya di notice, bukan benar-benar nilai ya, bukan benar-benar nilai, tapi supaya dia notice dia perlu merevisi lagi nantinya. Kemudian untuk nextnya nih, kita ambil salah satu contoh. Kan ini kalau kalian udah lihat submitted for grading, kalian klik yang ini, grade, oke ya. Kemudian kalian klik nih, ini misal ada link, ada Word gitu, kalian bisa klik aja. Misal salah satunya ini juga. Oke nih kakak ini mengirim Word. Kita harus download dulu kalau yang sekarang ya. Download terus buka. Nah seperti kakak ini. Wah ini udah tahun 2026 ya say, bukan 2025. Oke kita klik di YouTube. Oke. Nah kakak ini cukup pede ya kelihatannya ya. Oke, terima kasih ya. Kalau yang kayak gini kelihatannya sudah sangat effort ya untuk mengerjakan. Tapi untuk kakak, ini videonya 5 menit kakak sayang ya. Ini untuk durasi mungkin bisa dipercepat. Kalau kalian percepat durasinya, sebelum diupload ya kak. Sebelum diupload itu kalian edit videonya. Durasi dipercepat supaya nanti bisa menurun setidaknya di 4 menit atau di 3 menit 10 detik gitu. Teman-teman, kalau aku secara pribadi ya, mengikuti arah panduan pedoman penilaian itu, untuk video itu memang harus setidaknya 3 menit, dan yang bisa ditoleransi 3 menit 10 detik, 3 menit 20 detik. Sedangkan kalau udah masuk ke 5 menit itu sangat panjang kakak. Sangat panjang kakak ya. Jadi sebaiknya dikecilkan lagi videonya gitu, dipersingkat lagi. Sedangkan ini pembuatannya tuh udah sangat effort. Misalnya ya, udah rekam video terus tapi akhirnya durasinya segini. Nah, untuk saran aku sih sebaiknya penguasaan materinya tuh lebih lebih apa ya, lebih pede lagi gitu, lebih dikuasai gitu, bukan yang menghafal atau yang sejenisnya ya gitu ya. Nah misal misal di salah lainnya di salah lain maksudnya di tugas lainnya, teman-teman lainnya itu ada yang ini, itu dia langsung mengarahkan ke TikTok. Ntar ya. Oh ini dia langsung upload video ya, ntar kita lihat. Nah kakak ini bentar. Wah, wah, ini cuman 1 menit, Kak. Sangat singkat. Ini juga nggak ada. Hmm, cuman slide doang lagi.
Gimana ya Kak? Ini juga harus revisi nih. Oke. Bentar ya, ini aku berikan contoh. Nanti setelah ini aku akan periksa lagi tugas mahasiswa ini, aku dengar baik-baik. Tapi sekilas itu dia videonya sangat singkat, cuma 1 menit. Terus ini komentar yang biasa aku berikan ya, contoh aja. Harap dikerjakan lagi dan maksimalkan durasinya dan fokuskan. Coba bentar, konteksnya apa nih? Ini pasti tanpa suara nih. Kak, sebenarnya tuh kita merekam suara tuh kan nggak ada yang susah, Kak. Selama kalian menjelaskan dengan upaya kalian itu tidak lebih buruk daripada tak ada suara sama sekali. Kalau cuma baca slide presentasi gimana? Ini kalian cuma sekilas gini doang. Itu sangat-sangat tidak effort ya kalau kami melihatnya sebagai tutor, Kakak. Aduh, misal kayak gini aku memberikan nilai misal berapa? 30. Karena kenapa aku harus buat 30? Karena supaya mereka revisi gitu. Nanti kalau udah direvisi dan masih tetap juga kurang, nanti paling aku naikin berapa gitu. Tapi kalau emang dibuat dengan kualitas yang baik, ya tetap ada yang dapat 80, 90 juga ada, Kak. Juga ada. Tenang aja, kalau emang dengan usaha yang maksimal, yang pastinya dapat nilai yang bagus, yang pasti. 90, 91, 92, 95 juga ada. Aman. 100 juga ada kok, kalau emang maksimal. Gitu ya, Kak. Ini contohnya. Kan ini untuk isi komentar. Itu kita harus isi komentar. Kalau bagus pun kenapa bagus, kalau jamnya kalau masih kurang, apanya nih yang harus diperbaiki gitu. Nah, di sini untuk pengisi penilaian ya. Nah, isi penilaian di sini 30, 100 terserah. Itu maksimal 100 angkanya. Oke, kalau udah gitu gimana? Nah, klik ini save changes. Nah, ini artinya udah dinilai, dia udah ngumpulin tugas, terus dia kemarin itu submitnya tuh 9 hari lebih cepat ya daripada deadline yang dikerjakan. Nah, ini juga ada jam yang menunjukkan dia kapan dia submit tugas ya. Itu di 2 Mei ya, beberapa hari yang lalu. Kemudian ini linknya. Nah, terus ini kalau masih hijau, itu artinya mahasiswa masih bisa mengubah submit yang ini. Sedangkan kalau ini udah merah, itu udah nggak bisa lagi. Paham ya teman-teman ya? Ini videonya udah cukup panjang. Semoga kalian bisa dapat memahami. Kalau dia mau ditanyain silahkan kalian komentar aja. Sorry banget kalau aku nunjukin beberapa teman-teman sini ya. Ini murni untuk tujuan edukasi. Tenang aja untuk tujuan edukasi ya teman-teman ya. Thanks untuk teman-teman semua. Kalau dia mau ditanyain silahkan kalian komen. Kalau kalian ingin memperlihatkan video ini ke teman-teman kalian yang juga sebagai mahasiswa, sebagai tutor juga silakan kalian share aja gitu. Karena ini video yang ini khusus ini diperuntukkan untuk teman-teman mahasiswa dan tutor online. Well, thank you. Jangan lupa kalian subscribe ya video-video, subscribe channel aku. Terus kalian tonton videonya. Ya. Kemudian kalau kalian mau lihat playlist, nah bagi teman-teman tutor UT atau mahasiswa UT ini ada playlist khusus tutor UT nih. Kalian klik di sini misalnya nih apa? Aku ada bahas apa? Ini ada video sapaan mata kuliah A, B. Terus ini ada yang cerita perjuangan masuk UGM. Aku mahasiswa alumni mahasiswa UGM ya, BTW di S2-nya. Kemudian ini aku ada bahas tantangan jadi tutor dan lain sebagainya. Aku udah bahas beberapa hal di sini dan itu akan tetap berlanjut sampai nanti-nanti. Makanya kalian wajib banget untuk subscribe ya channel ini. Kemudian kalau kalian mau lihat playlist yang lain, silakan kalian cek-cek aja kalian mau lihat yang mana. Gitu ya. Well, thank you teman-teman. Thanks. Sampai jumpa di lain video. Dadah.